Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam menjalankan amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan waktu salat. Kita kemarin yang pertama membahas tentang bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan di dalam sholat 5 waktu. Sebisa mungkin kita melakukan sholat 5 waktu di waktunya masing-masing. Apapun keadaannya, ya, kita berusaha untuk menjalankannya di waktunya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dengan apa kita bisa mendapatkan sholat kita secara sempurna. Apakah hanya dengan takbir ataukah harus dengan 1 rakaat? Kemudian permasalahan yang berikutnya kemarin yang kita bahas adalah bagaimana kalau misalnya ada orang sudah masuk ke dalam waktu, kemudian dia tidak menjalankan sholat di awal waktunya, di tengah-tengah waktu datang uzur yang menjadikan dia tidak boleh sholat, seperti misalnya haid atau nifas. Apakah dia wajib mengqadha
sholat yang dia sudah dapatkan waktunya, tapi datang uzur di tengah-tengah waktu sebelum dia menjalankannya, ataukah tidak wajib mengqadanya? Ini permasalahan-permasalahan yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa masalah juga. Yang pertama adalah tentang uzur yang menjadikan seseorang boleh menjalankan sholat di luar waktunya. Ini masih ada hubungannya dengan masalah pertama yang kita bahas kemarin, yaitu bahwa waktu sholat ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan sekali dalam syariat sholat. Kita harus lakukan sholat di dalam waktunya sebisa mungkin, apapun keadaannya. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang uzur-uzur yang menjadikan seseorang dibolehkan untuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Ya, dan kalau dikatakan uzur, ya, berarti bukan karena keinginan seseorang. Uzur itu mungkin bisa dibahasakan sebagai alasan. Alasan yang dibenarkan. Alasan yang diterima oleh syariat. Alasan-alasan apa saja yang diterima oleh syariat yang menjadikan seseorang boleh menjalankan sholat di luar waktunya. Pembahasan ini penting agar kita tahu ketika ada suatu masalah, apakah seseorang diberi uzur untuk menjalankan sholat di luar waktunya ataukah tidak. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, uzur yang pertama dan kedua adalah uzur ketiduran dan lupa. Apabila seseorang ketiduran sampai keluar waktu sholat, misalnya ada orang dia bekerja sampai jam 2 siang, tentunya dia sudah sholat zuhur. Selesai kerja dia pulang, dia tidur. Niat dia nanti asar dia bangun, karena qailulah yang paling bagus, ya, tidak lebih dari setengah jam. Dia pengen tidur sebentar, pengen tidur qailulah. Kemudian matanya terpejam sampai keluar waktu asar, sampai maghrib. Dia ketiduran. Apakah orang seperti ini punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, punya alasan yang diterima oleh syariat untuk sholat asar di waktu maghrib? Jawabannya iya, karena dia ketiduran. Dia sebenarnya ingin sholat asar di waktunya. Begitu pula yang banyak terjadi, ya. Ada orang dia tidur malam, kecapean, tidur tidak terbangun kecuali setelah matahari terbit, belum sholat subuh. Dia tidak sengaja untuk bangun setelah waktu subuh selesai. Dia sudah berusaha untuk bangun di waktu subuh, alarm sudah dia siapkan, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, tidaklah dia bangun kecuali setelah waktu subuh selesai.
Apakah orang yang seperti ini punya uzur untuk menjalankan sholat subuh di waktu duha? Ya, uzur di sini artinya apa? Punya alasan yang diterima oleh syariat untuk sholat subuh di waktu duha. Jawabannya iya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah kelupaan. Ya, lupa sholat. Bisa terjadi itu. Ya, bisa terjadi. Seperti misalnya ya, orang misalnya berangkat ke mall belanja. Jam 9 dia belanja. Dia kira nanti zuhur selesai. Qadarullahu ma syaa fa'al, karena bersama anak-anak, bersama istrinya, ternyata tidak terasa sampai jam 3. Sampai jam 3 tidak terasa. Padahal jam 3 itulah masuk waktu asar. Selesai belanja baru ingat, ternyata belum sholat zuhur. Jadi tidak ada keinginan dari dia untuk sholat zuhur di waktu asar, tidak. Dia sebenarnya ingin sholat zuhur di waktu zuhur, tapi lupa. Maka orang yang demikian, ya, dia diberikan uzur oleh syariat. Maksudnya alasan untuk menjalankan sholat zuhur di waktu asar bagi dia diterima oleh syariat karena kelupaan. Dalil dari dua uzur ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa terhadap salatnya sampai akhirnya dia meninggalkan salat tersebut karena lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka silakan dia salat ketika dia ingat. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada penebus untuk salat tersebut kecuali itu. Ya, kecuali salat ketika ingat. Tidak ada tebusan lain. Ya, silahkan dia melakukan salat yang dia lupa melakukannya saat dia ingat. Jelas ya di sini hadis tentang orang yang lupa tidak menjalankan sholatnya di waktunya. Ya, ini juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan sesuatu kesalahan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad fa'altu." Aku telah melakukan hal itu. Berarti ketika seorang hamba dia melakukan kesalahan karena lupa atau melakukan kesalahan karena tidak sengaja, maka Allah tidak memberikan hukuman kepada dia. Makanya kalau ada orang lupa menjalankan sholat di waktunya, Allah tidak menghukum dia, tapi memerintahkan kepada dia untuk mengqadha sholatnya di waktu dia ingat. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa waktu dia adalah ketika dia ingat, dan sholatnya bukan sholat qadha, tapi hukumnya sholat ada. Ya, hanya saja ya sebenarnya tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Ya, hanya perbedaan penamaan saja. Yang satu menamakannya sebagai sholat qadha, yang satu menamakannya sebagai sholat ada. Ya,
Selain itu tidak ada permasalahan. Taib. Dalil untuk uzur yang kedua, yaitu uzur tidur, ya. Maka itu ditunjukkan oleh peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau pernah tidur bersama para sahabatnya dalam sebuah perjalanan jauh. Mungkin beliau dan para sahabatnya sedang capek-capeknya. Dan mereka tidaklah bangun kecuali karena ada sinar matahari yang sampai ke wajah mereka. Jadi mereka belum sholat subuh karena ketiduran. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, "Laisa fin naumi tafrid. Innama at-tafrid ala man lam yusalli as-salah hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabiha laha." Falyusalliha hina yantabihu laha. Kata beliau, tidak ada kelalaian dalam tidur. Tidak ada kelalaian dalam tidur. Maksudnya, orang yang meninggalkan sholatnya karena tidur tidak dikatakan sebagai orang yang lalai, karena dia tidur. Orang yang tidur, ya, tidak bisa mengontrol dirinya. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, kalau orang yang tidur melakukan kesalahan, maka kesalahannya tidak dianggap. Karena itu bukan atas keinginan dia. Misalnya ada orang yang tidur, ya, dia ngelindur, mentalak istrinya. Maka istrinya tidak jadi tertalak. Ada orang yang tidur, kemudian ngelindur. Dia menuduh orang lain yang mulia dengan perbuatan zina. Maka tidak berlaku hukum qadhf. Qadhf itu menuduh wanita yang mulia melakukan perzinaan. Di dalam syariat hukumannya sampai 80 cambukan. Kalau misalnya orang yang menuduh dengan tuduhan tersebut, dia menuduh saat dia ngelindur, ketika tidur, maka tidak ada masalah. Orang ketika tidur mengatakan kata-kata kufur, tidak ada masalah. Kata-katanya bermasalah, tapi karena keadaannya dia tidur, menjadi tidak bermasalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fin naumi tafrid." Tidak ada kelalaian dalam tidur. Tidak dianggap lalai. Akan tetapi kelalaian yang sebenarnya adalah apabila orang tidak menjalankan sholatnya sampai datang waktu sholat yang lain. Sampai datang waktu sholat yang lain. Dia sengaja tidak sholat sampai keluar waktunya dan masuk waktu sholat yang lain. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maksudnya orang yang meninggalkan sholat karena tidurnya, falyusalliha hina yantabihu laha,
maka silahkan dia sholat ketika dia sudah terjaga. Silahkan dia sholat ketika sudah terjaga. Ini jelas ya, hadis ini jelas menunjukkan bahwa tidur merupakan uzur, merupakan alasan yang diterima oleh syariat untuk menjalankan sholat di luar waktunya. Baik. Uzur yang ketiga adalah uzur ikrah atau paksaan. Ketika ada orang dipaksa untuk meninggalkan sholat, bahkan dia dipaksa atau dilarang ya untuk melakukan isyarat, berisyarat untuk sholat pun tidak boleh bagi dia, atau dipaksa melakukan sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa sholat. Ini semuanya kasus paksaan ya. Dan ini mungkin saja terjadi. Ya. Ini bisa jadi ya ada dalam kehidupan dan kemungkinannya juga besar ya, terutama saat-saat genting, saat-saat perang, saat-saat tidak aman. Bisa jadi orang ditawan. Bisa jadi orang ditawan. Dia dipaksa melakukan pekerjaan. Tidak boleh meninggalkan pekerjaan itu sama sekali. Orang yang seperti ini dia gimana mau sholat? Dia dipaksa melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut dia tidak bisa sholat. Ya kadang-kadang ada orang dipaksa untuk mabuk. Akhirnya dia tidak bisa sholat. Gimana? Sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian gimana orang yang mabuk masih ingat sholatnya? Susah. Apabila ada yang seperti ini terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi kalau seperti ini terjadi, maka orang yang seperti ini punya uzur untuk menjalankan sholatnya di luar waktunya. Ketika paksaan sudah hilang, maka dia mengqadha sholatnya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, jadinya berat Ustaz kalau sholatnya yang harus diqadha banyak. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan melihat beratnya, lihatlah pahalanya. Sebenarnya orang yang seperti ini diberikan keringanan dia. Diberikan keringanan untuk menjalankan sholat di luar waktunya. Tapi pahalanya sama dengan pahala sholat di waktunya. Karena uzurnya diterima oleh syariat. Karena sebenarnya dia tidak ingin melakukan seperti itu. Sebenarnya dia ingin sholat di waktunya. Maka sebenarnya ini adalah keringanan yang ada dalam syariat ya. Bukan malah sesuatu yang memberatkan. Baik. Uzur yang berikutnya. Uzur untuk menjamak salat bagi orang yang boleh menjamak salat. Misalnya waktu zuhur sengaja dia lakukan di waktu asar karena dia punya keringanan untuk menjamak salatnya. Ya ini sangat jelas ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan masalah bolehnya menjamak salat. Ya. Dan menjamak salat ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus dalam keadaan safar. Ya. Para ulama menjelaskan di antara sebab yang mendatangkan keringanan untuk menjamak salat adalah sakit, ya, kemudian turunnya hujan, ya, kemudian
ketika ada kesibukan yang sangat tinggi, kebutuhan untuk menggabung sholat, ya seperti misalnya operasi yang butuh waktu yang panjang, maka sebelum operasi dokternya dibolehkan untuk menjamak sholat, atau pasiennya juga dibolehkan untuk menjamak sholat, atau pembantu-pembantu dokternya dibolehkan untuk menjamak sholat. Ya, bisa di waktu yang awal, bisa di waktu yang akhir, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau misalnya waktu operasi mulai jam 10 siang dan akan berlangsung sampai 5 jam ke depan, ya berarti orang yang seperti ini boleh menjamak takhir. Salat duhur dan salat asarnya dijamak, dikumpulkan di waktu asar. Kalau misalnya operasi mulai jam 1 sampai jam 6, ya 5 jam ke depan, maka orang yang seperti ini boleh menjamak salat duhurnya dan salat asarnya di waktu zuhur, jamak takdim. Begitu pula dengan orang-orang yang membantunya, begitu pula dengan pasiennya, karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk menggabung dua salat yang boleh digabung. Taib. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan sebenarnya waktunya satu jadinya. Kenapa dikatakan ini salat di luar waktu? Maka jawabannya adalah ini melihat keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya, sebelum ada kebutuhan seperti itu, waktu asar kan bukan waktu zuhur. Waktu zuhur kan bukan waktu asar. Ya. Tapi ketika keadaannya seperti itu, ya, maka waktunya dianggap jadi satu. Baik. Ini masalahnya adalah pada niat, ya, dan pada nama. Namanya tidak dianggap sholat qadha, dan niatnya juga niat ada, ya, sehingga ya sebenarnya memang tidak keluar waktu, tapi kita katakan ini menjalankan sholat di luar waktunya. Kenapa? Karena kita melihat sebelumnya keadaan normalnya. Keadaan normalnya sholat duhur itu tidak boleh dilakukan di waktu asar. Begitu pula sebaliknya, waktu asar tidak boleh dilakukan di waktu zuhur. Ya, karena kita melihat keadaan sebelumnya ini, kita katakan sholat jamak itu sebenarnya adalah menjalankan sholat di luar waktunya. Tapi ketika keadaan sudah membolehkan seseorang untuk menjamak sholat, sebenarnya dia melakukan sholat di waktunya. Makanya niatnya bukan niat qadha, tetap niat ada. Baik. Yang kelima, uzur atau alasan yang diterima oleh syariat untuk menjalankan sholat di luar waktunya adalah syiddatul khauf, ya, ketakutan yang luar biasa, atau kegentingan yang luar biasa. Kegentingan yang luar biasa ini adalah kegentingan yang menjadikan seseorang tidak bisa menjalankan sholat di waktunya. Ini yang kita maksud dengan kegentingan yang luar biasa di sini, di dalam konteks ini. Karena bisa jadi sebuah kegentingan, ya, tidak menjadikan seseorang boleh menjalankan sholat di luar waktu, walaupun luar biasa. Karena misalnya dia masih bisa sholat dalam keadaan berjalan, dia masih bisa sholat dalam keadaan tiarap misalnya, dia masih bisa sholat dalam keadaan berdiri, walaupun ya tidak boleh ruku,
Ya, tidak bisa ruku karena suatu keadaan ya. Misalnya dia bersembunyi di tiang. Dia bersembunyi di tiang. Di balik tiang. Kalau dia ruku akan kelihatan. Akhirnya dia terpaksa harus berdiri terus. Karena dia diincar oleh musuh di tempat yang jauh. Kalau dia ruku bisa kena. Ya, ini contoh saja. Atau dia masih bisa sholat dalam keadaan tiarap terus. Dia masih bisa sholat. Maka yang seperti ini tetap tidak boleh menjalankan sholat di luar waktunya. Yang kita bicarakan di sini adalah keadaan yang sangat genting yang menjadikan seseorang tidak bisa sholat. Ya, misalnya perang. Ya, dalam keadaan perang menghadapi musuh. Musuh satu selesai, musuh yang lain selesai, musuh yang lain lagi, musuh yang lain lagi. Tidak bisa sholat. Kalau sholat tidak ada kekhusyuan sama sekali. Tidak ada kekhusyuan sama sekali. Maka kegentingan yang luar biasa seperti ini membolehkan seseorang untuk sholat di luar waktunya. Dan ini pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asar sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib datang, beliau baru salat asar. Kenapa? Karena beliau sibuk berperang. Beliau sibuk mempersiapkan atau sibuk dengan urusan perang. Sehingga beliau tidak bisa sholat di waktunya. Tapi ini adalah uzur yang diterima oleh syariat, yang menjadikan keadaan boleh melakukan salat di luar waktunya. Baik. Ada juga ini penjelasan dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika di perang penaklukan kota Tustar, penaklukan daerah Tustar, para sahabat tidak bisa sholat subuh sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Karena mereka sibuk dengan urusan perang. Ya. Ini menunjukkan bahwa keadaan yang sangat genting sekali itu menjadikan seseorang dibolehkan untuk mengakhirkan waktu sholatnya. Ini apabila memang seseorang tidak bisa sholat sama sekali ya, atau konsentrasinya benar-benar hilang untuk sholat. Tidak bisa. Kalau dia sholat, maka tidak konsentrasi sama sekali, tidak bisa khusyuk sama sekali. Karena memang keadaan menjadi lagi sangat genting, dan kegentingannya luar biasa. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pembahasan tentang barang siapa yang keadaannya menjadi wajib sholat
sebelum keluar waktu. Tapi waktu yang tersisa ini tidak cukup untuk menjalankan sholat secara sempurna. Apakah dia wajib menjalankan sholat waktu itu ataukah tidak? Ini ada hubungannya dengan masalah yang sebelumnya ya, yang kita bahas di kajian sebelumnya. Jadi misalnya ada orang yang suci haid atau suci dari nifasnya, atau orang tersebut mencapai usia baligh, ya misalnya dia tidur kemudian mimpi basah, bangun masih tersisa waktu. Masih tersisa waktu. Ini berarti orangnya balik di waktu sholat dan tersisa waktu yang sedikit, tidak cukup untuk menjalankan sholat semuanya. Atau misalnya orang pingsan, berhari-hari pingsan, kemudian tersadar di akhir waktu sholat dan tidak cukup untuk menjalankan sholat semuanya. Atau misalnya ada orang asalnya gila, di akhir waktu sholat sembuh dari gilanya, sembuh, benar-benar sembuh dari gilanya. Mungkin ada saraf di otaknya yang tersambung ketika itu. Jadi sebelum masuk waktu lain atau sebelum keluar waktu, ada waktu sedikit, tidak cukup untuk menjalankan sholat secara sempurna. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk sholat di waktu itu? Jawabannya sebagaimana pendapat-pendapat yang sebelumnya kita sebutkan. Ada yang mengatakan selama waktu itu bisa digunakan untuk satu takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram saja, maka dia wajib sholat. Ada yang mengatakan kalau waktunya masih bisa digunakan untuk menjalankan satu rakaat sempurna, maka dia wajib sholat. Kalau masih kurang dari satu rakaat, maka tidak wajib. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja, satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Taib. Masalah yang berikutnya adalah masalah apabila dia punya kewajiban sholat tersebut di waktu sholat yang terakhir yang bisa digabungkan dengan sholat sebelumnya. Seperti misalnya ada orang suci dari haidnya. Suci dari haidnya kapan? Jam 5 sore. Jam 5 sore masih ada waktu sampai ke maghrib. Atau orang balik jam 5 sore. Ya. Atau misalnya orang yang sadar dari pingsannya jam 5 sore. Atau masalah-masalah lain. Ya, yang penting dia punya kewajiban di akhir sholat, di akhir waktu sholat. Ya, jam 5 sore misalnya. Apakah dia wajib sholat duhur juga? Apakah dia wajib sholat duhur juga? Masalah ini sama dengan masalah ketika seseorang punya kewajiban sholat di akhir waktu yang tidak cukup lagi untuk melakukan sholat secara sempurna. Saya misalkan ya, misalnya maghrib jam 5:30. Dia punya kewajiban untuk menjalankan sholat
jam 5:30 kurang 5 menit. Dan waktu 5 menit bisa untuk 1 rakaat. Ya. Jangankan 5 menit ya. 2 menit bisa untuk 1 rakaat. 2 menit itu bisa untuk 1 rakaat. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan untuk mengqadha atau diwajibkan untuk menjalankan sholat duhurnya dan sholat asarnya? Di dalam masalah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib menjalankan 2 sholatnya. Sholat duhur dia wajib, sholat asar juga dia wajib. Karena masih ada waktu 1 rakaat untuk menjalankan sholat asar. Dan dalam keadaan yang seperti itu, waktu asar dan waktu zuhur itu menjadi sama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib untuk sholat asar saja. Dia wajib untuk sholat asar saja. Karena pada asalnya sholat zuhur dan sholat asar itu berbeda waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga karena dia hanya bisa mendapatkan 1 rakaat asar saja, maka sholat asar yang wajib bagi dia. Sholat zuhurnya tidak wajib. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini juga pendapatnya Al-Hasan Al-Basri. Ini pendapatnya Qatadah. Ini juga pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Pendapat yang ketiga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendapatnya Imam Malik. Apabila waktunya masih cukup untuk 2 sholat, maka dia wajib 2 sholat. Tapi kalau waktunya tidak cukup untuk 2 sholat, maka yang diwajibkan 1 sholat. Kalau misalnya 5 menit tidak cukup untuk 2 sholat, maka yang wajib berarti 1 sholat saja. Tapi kalau misalnya 10 menit bisa untuk 2 sholat, berarti diwajibkan zuhur dan asar. Inilah 3 pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat dari para imam. Dalam menghadapi atau menyikapi pendapat yang seperti ini, ya, perbedaan pendapat yang seperti ini, kita harus toleran. Tidak boleh merendahkan pendapat lain. Kita lihat mana yang menurut kita dalilnya lebih kuat, kita jalankan. Dan kita katakan kepada orang-orang, menurut saya ini yang lebih kuat dengan dalil seperti ini. Dan kita tidak boleh merendahkan pendapat lain. Mengatakan pendapat lain salah tidak ada masalah, dan itu tidak merendahkan. Ya. Itu menjelaskan apa yang sebenarnya menurut kita. Ya, seperti kalau misalnya ada anak mengatakan 2 tambah 2 itu 3. Kemudian kita katakan kamu salah di sini. Yang benar itu 4. Kita bukan berarti kita sedang merendahkan dia, tidak. Bisa jadi kita menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dan ini tidak merendahkan. Ya. Seringkali kalau kita katakan pendapat yang lain salah, dikatakan itu merendahkan. Ya, ini tidak harus demikian. Ya. Dan para ulama ketika mengatakan pendapat yang lain tidak benar, atau inilah pendapat yang benar, konsekuensinya pendapat lain tidak benar, ya, itu mereka tidak sedang merendahkan pendapat lain, tapi mereka sedang menjelaskan keadaan sesuai dengan pandangan mereka. Baik. Mana di antara 3 pendapat ini yang lebih kuat dalilnya? Baik.
pendapatnya jumhur ulama yang mereka mengatakan orang yang seperti ini wajib untuk menjalankan 2 salat. Salat zuhur dan salat asar. Mereka berdalil dengan athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka juga berdalil dengan athar dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, yang athar tersebut benar-benar tegas menunjukkan bahwa apabila orang yang haid suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan asar. Apabila orang yang haid itu suci sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya fajar, maka dia sholat maghrib dan sholat isya. Ia tegas atharnya mengatakan seperti itu. 2 athar ya, dari sahabat Abdurrahman ibn Auf, ada athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada juga yang menukil pendapat seperti ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat sanadnya, maka athar-athar ini sanadnya lemah. Athar-athar ini sanadnya lemah. Ya, sebenarnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau athar-athar ini sanadnya sahih, maka itu yang harusnya kita dahulukan. Karena ini adalah pendapat para sahabat. Ini qaulus sahabi. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa berdalil dengan qaulus sahabi itu ya ada beberapa syaratnya. Dan di antara syaratnya adalah sanadnya harus sahih. Sanadnya pendapat ini sampai sahabat yang dimaksud sahih. Karena kalau tidak sahih berarti tidak valid dari sahabat itu. Ya, sama dengan berdalil dengan hadis. Hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil, iya. Tapi kalau tidak valid sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh berdalil dengan hadis. Walaupun kita katakan hadis itu dalil. Kalau sahabi juga demikian, pendapatnya sahabat juga demikian. Pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah. Pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi kalau sebuah perkataan tidak valid dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita belum bisa memastikan bahwa ini pendapatnya sahabat. Sehingga kita tidak boleh berdalil dengan perkataan tersebut. Ya. Pendapat yang kedua, ini ya, mereka mengatakan bahwa pada asalnya ketika waktu sholat sudah berlalu dan orang tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat tersebut, maka setelah waktunya berlalu dia benar-benar bebas dari kewajiban itu. Pada asalnya setiap sholat itu waktunya masing-masing. Maka kalau waktu zuhur sudah berlalu, kemudian seseorang kedatangan kewajiban menjalankan sholat asar di waktu asar, maka yang diwajibkan kepada dia hanya sholat asar saja. Itu pada asalnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, sekarang dia punya kewajiban sholat asar di waktu asar. Dia punya kewajiban sholat zuhur di waktu zuhur. Kalau datang kewajibannya di waktu asar, maka zuhurnya tidak ikut. Pada asalnya demikian. Maka tidak bisa dikatakan kalau dia wajibnya di waktu asar, maka sholat zuhurnya juga diwajibkan karena
dalam keadaan tertentu sholat duhur dan sholat asar itu satu waktu. Tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa dikatakan demikian. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ya harusnya seperti itu, maka harusnya ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya. Kenapa? Karena kejadian yang seperti ini sangat banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak para sahabat wanita yang mereka suci dari haidnya di waktu asar. Betapa banyak sahabat wanita yang mereka suci haidnya di waktu Isya. Tapi tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa kalau seorang muslimah suci haidnya itu di waktu asar, maka dia wajib menjalankan salat duhurnya. Kalau seorang wanita, seorang muslimah itu suci haidnya di waktu Isya, maka dia juga wajib menjalankan salat maghribnya. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan itu. Bahkan athar yang menjelaskannya pun ternyata sanadnya lemah. Ya, ini dalil yang kedua. Mereka menyebutkan dalil juga. Mereka menyebutkan dalil yang lain juga. Ya, mereka mengatakan jumhur ulama yang berpendapat kalau misalnya seseorang suci di waktu asar, maka dia wajib juga untuk menjalankan sholat duhurnya atau mengqadha sholat duhurnya. Mereka tidak mengatakan di waktu awal. Maksudnya gini, kalau misalnya ada orang dia haid di tengah-tengah waktu zuhur dan dia belum sholat duhur, jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha salat duhurnya. Tapi mereka tidak mengatakan dia wajib mengqadha salat asarnya juga. Padahal sebenarnya itu satu waktu ya. Kalau mereka mengatakan dalam keadaan tertentu waktu zuhur dan waktu asar itu satu, harusnya dalam kasus seperti ini juga demikian. Harusnya mereka akan mengatakan karena waktu zuhur dan waktu asar itu satu waktu, maka dia wajib mengqadha zuhur dan asarnya. Ternyata mereka tidak mengatakan seperti itu. Maka harusnya di akhir waktu asar juga demikian. Tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat zuhurnya. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya. Baik. Yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang kedua. Yang kuat dari dua pendapat ini, wallahu taala alam, adalah pendapat yang kedua, ya, karena kuatnya dalil-dalil yang mereka sampaikan. Namun kalau kepengin hati-hati, pilih pendapatnya jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, pendapat mereka lebih hati-hati. Sehingga ya kesimpulan ana, untuk mewajibkan maka dalilnya kurang kuat. Tapi kalau untuk kehati-hatian, maka tidak masalah kita mengambil pendapat jumhurul ulama. Ya, kita katakan ya silahkan mengqadha salat duhurnya juga, tapi itu bukan kewajiban. Itu bukan kewajiban, wallahu taala alam. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah masalah-masalah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya bisa mengamalkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan waktu-waktu sholat. Dan para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan dari pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah yang merupakan pendengar Radio Roja, tidak disebutkan dari mananya. Pertanyaannya, Ustadz, kami ingin sholat di awal waktu. Maka yang menjadi pertanyaan, karena beliau tampaknya seorang wanita, Ustadz, kapan berakhirnya awal waktu sholat fardu itu, Ustaz? Apakah ada patokannya berapa menit setelah azan berkumandang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Jawabannya ya, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah itu. Ya. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan masalah kapan awal waktu itu berakhir. Maka yang seperti ini ya, patokannya dikembalikan kepada urf atau kepada pandangan masyarakat umum. Ya, pandangan masyarakat umum kapan awal waktu itu berakhir, ya, atau pandangan masyarakat umum kapan seseorang dikatakan menjalankan sholatnya di awal waktunya. Kita tidak bisa membatasnya dengan menit atau detik, ya, karena memang tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan masalah tersebut. Namun orang, ya, pandangan umum seseorang, pandangan umum masyarakat itu bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Misalnya, ya, kalau masih 1/4 jam, insya Allah masih dianggap sebagai orang yang menjalankan sholatnya di awal waktunya. Masih 1/4 jam. Karena ya, orang kalau tahu waktu sholat masuk, ya, maka dia butuh untuk berwudu, ya. Mungkin dia butuh untuk membersihkan badannya, dia butuh untuk misalnya mempersiapkan bajunya dan dia butuh untuk ke masjid, ya. Ini bisa sampai 15 menit bahkan lebih. Dan awal waktu ini juga bisa dipengaruhi oleh panjangnya waktu sholat, ya. Panjangnya waktu sholat. Kalau waktu sholatnya semakin panjang, maka ya awal waktunya juga semakin panjang. Kalau waktu sholatnya semakin sempit, maka awal sholatnya juga semakin sempit. Ya, Anda lihat ya, Anda menganggap bahwa 1/4 jam, 20 menit sampai 30 menit itu masih di awal waktu apabila waktu sholatnya panjang. Tapi pembatasan seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tidak ada dalil khususnya. Kita kembalikan kepada pandangan masyarakat secara umum, ya, pandangan masyarakat secara umum. Sehingga kalau kita bisa seawal mungkin, maka lakukan seawal mungkin. Misalnya kita bisa melakukan sholat setelah azan berkumandang langsung, ya, maka lakukan ketika itu. Ya, ini bagi para ummahat, ya, yang di rumah, yang ingin sholat di rumah, dan itulah yang paling afdal bagi mereka. Setelah azan bisa langsung sholat, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada waktu sholat qobliyah, ya sholat qobliyah dulu.
Adzan berkumandang, selesai, ya, kita sholat qabliyah, kemudian setelah itu berusaha untuk sholat wajibnya. Sholat apakah harus menunggu iqamah di masjid? Jawabannya tidak. Ya, karena iqamah itu untuk siapa? Untuk jamaah di masjid itu. Kalau adzan itu memang untuk mengumumkan masuknya waktu sholat. Jadi untuk masyarakat umum adzan. Tapi iqamah itu sebenarnya adalah untuk jamaah di tempat orang yang iqamah, ya. Sebenarnya demikian. Sehingga orang-orang yang ada di rumah cukup berpatokan dengan adzannya. Ya, cukup berpatokan dengan adzannya. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami persilahkan penanya melalui line telepon di 0218236543. Iya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mul di Medan. Baik, silakan Pak Mul. Izin bertanya Ustaz mengenai sholat 2 rakaat sebelum subuh Ustaz. Jadi apakah ini sudah kita mengerjakan sholat rawatib Ustaz? Sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Apa ini yang kita kerjakan ini sudah termasuk sholat tahiyatul masjid Ustaz? Baik. Demikian juga di 4 rakaat sebelum zuhur. Kita sudah mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum azan kita 2 rakaat, kemudian setelah azan kita 2 rakaat. Apakah ini sudah termasuk tahiyatul masjid Ustaz? Baik. Cuman dua itu aja yang tergendala Ustaz. 2 sebelum subuh sama 4 rakaat sebelum zuhur. Itu aja yang agak sulit. Jadi yang ingin saya tanyakan apa sudah termasuk tahiyatul masjid Ustaz? Baik. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Iya. Salat tahiyatul masjid, ada yang mengatakan itu wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, Allah Ta'ala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Apabila seseorang sudah menjalankan salat ketika masuk masjid, maka sunnah tahiyatul masjid menjadi gugur. Kenapa? Karena salat sunnah tahiyatul masjid itu dilakukan untuk mengawali keberadaan kita di masjid. Untuk mengawali berdiamnya kita di masjid. Ketika berdiamnya kita di masjid sudah diawali dengan salat lain, maka itu dianggap sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Sehingga apabila ada orang misalnya dia masuk masjid, imam sudah mulai salat, maka dia masuk saja bersama imam. Ya, dia masuk bersama imam, tidak disyariatkan lagi salat tahiyatul masjid. Kalau misalnya ya orang ini selesai dari salatnya, selesai dari salat subuh misalnya, apakah dia disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan salat zuhur. Kalau misalnya ada orang masuk masjid, imam sudah mulai salat, dan tidak disyariatkan untuk dia kecuali masuk sholat bersama imam. Akhirnya dia masuk sholat bersama imam. Tidak ada niat tahiyatul masjid sama sekali. Dia masuk bersama imam.
Kemudian selesai sholat, dia ingat bahwa dia belum tahiyatul masjid. Apakah dia disyariatkan, bukan diwajibkan ya, apakah dia disyariatkan sholat tahiyatul masjid setelah dia selesai sholat zuhur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah terwakili oleh sholat zuhurnya. Begitu pula apabila seseorang melakukan sholat qobliyah, ya, dia melakukan sholat qobliyah, maka itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Berbeda kalau misalnya dia masuk sebelum waktu sholat masuk. Dia masuk masjid sebelum masuk waktu sholat. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Selesai dari sholat tahiyatul masjid, terdengar azan. Maka sholat tahiyatul masjidnya tidak mewakili sholat qobliyahnya. Dia harus sholat qobliyah lagi. Begitu pula apabila dia masuk setelah masuk waktu sholat, kemudian dia takbir, yang terbetik di dalam hatinya ketika itu adalah niat sholat tahiyatul masjid. Ini sudah masuk waktu zuhur ya misalnya. Dia masuk ke masjid, kebiasaan dia sholat tahiyatul masjid, sehingga tidak terbetik di dalam hatinya sholat qobliyah zuhur. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Dia salam, dia ingat bahwa ini sudah masuk waktu zuhur. Dia belum sholat tahiyatul masjid. Dia belum sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Maka tahiyatul masjidnya ini tidak bisa mewakili sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Intinya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu bisa mewakili sholat tahiyatul masjid, tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Sehingga kalau kita misalnya sudah sholat qabliyah ketika masuk masjid, ya, maka tidak disyariatkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Begitu pula ketika kita masuk masjid sudah sholat wajib bersama imam, ya, maka kita tidak disyariatkan lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Kuncinya tadi bahwa sholat tahiyatul masjid itu disyariatkan untuk mengawali kesibukan kita untuk diam di masjid itu. Ketika sudah diawali dengan sholat lain, maka itu sudah mewakili disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Selatan dan juga penanya yang lainnya Ustaz. Beberapa penanya kami gabungkan terkait dengan meninggalkan sholat pada waktunya karena 2 uzur yang tertera dalam hadis, yaitu makan dan buang hajat Ustaz. Pertanyaannya, apakah boleh beralasan menunda awal waktu sholat karena merasa hal ini adalah perselisihan ulama? Mohon penjelasannya Ustaz dan pendapat yang terkuatnya. Coba diulangi pertanyaannya. Pertanyaan terkait dengan menunda awal waktu sholat karena 2 uzur yang tertera dalam hadis, yakni karena makan dan buang hajat Ustaz. Bolehkah beralasan dengan perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini ketika mengundurkan awal waktu sholat ini Ustaz? Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perselisihan ulama tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Perselisihan para ulama tidak boleh kita jadikan sebagai dalil. Perselisihan para ulama itu bukan dalil. Ketika ulama berselisih, lihat dalilnya, bukan kita jadikan perselisihannya sebagai dalil. Lihat dalilnya mana yang lebih kuat. Ya,
lihat dalilnya mana yang lebih kuat. Kita tidak melihat apakah ini diperselisihkan oleh para ulama atau tidak. Lihat dalilnya. Perselisihan para ulama itu kita jadikan sebagai tanda bahwa masalah ini kita harus toleran. Masalah ini kita harus toleran. Tidak boleh kita merendahkan pendapat lain ya. Ini perselisihan ulama yang mu'tabar ya. Yang saya maksud perselisihan para ulama yang mu'tabar. Perselisihan ulama yang mu'tabar itu bagaimana? Silahkan dipelajari. Perselisihan para ulama yang mu'tabar itu kita harus toleran di dalamnya. Tapi tidak boleh kita jadikan sebagai hujah. Ini kan diperselisihkan oleh para ulama. Saya boleh dong melakukan seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, kita tetap harus mengikuti dalil. Kalau kita tahu ini diperselisihkan oleh para ulama yang mu'tabar, maka di situ kita harus toleran. Tapi bukan berarti kita bebas memilih pendapat, tidak. Ketika kita berpendapat, kita harus mendasari pendapat kita dengan dalil yang kuat. Kasus yang ditanyakan, ya, mengakhirkan sholat dari awal waktunya, bukan sampai keluar dari waktu, ya. Dari awal waktu kita tahu bahwa sholat di awal waktu itu yang paling utama, itu yang paling utama. Baik. Pada keadaan tertentu, ya, sholat di awal waktu menjadi kurang afdal karena pengaruh situasi dan kondisi. Ya, kita memahami syariat itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus menyeluruh, komprehensif, harus menyeluruh. Kita tidak bisa mengambil satu hukum, ya, kemudian kita gebiah uyah, kita generalkan, kita terapkan dalam semua keadaan. Tidak bisa seperti itu. Apabila keadaannya mempengaruhi hukum asal, maka kita harus dahulukan keadaan ini, atau kita dahulukan hukum yang dipengaruhi oleh keadaan ini. Saya misalkan bermusafahah. Sunnah tidak? Kita katakan sunnah. Tapi kalau misalnya ada orang, dia terkena penyakit lepra. Dan penyakit lepra ini penyakit yang menular. Dia di hadapan kita. Apakah kita disunahkan untuk salaman dengan dia ketika itu? Jawabannya tidak, jemaah. Kenapa? Kita harus dahulukan hukum yang ada karena situasi dan kondisi. Memang kita katakan bersalaman pada asalnya sunnah. Tapi dalam keadaan seperti itu menjadi tidak sunnah. Karena pengaruh situasi dan kondisi. Contohnya lagi, sholat berjamaah, sunnah tidak? Sunnah, bahkan wajib. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah-perintah dalam syariat. Dalam keadaan tertentu, sholat berjamaah menjadi tidak wajib. Misalnya dalam keadaan genting, dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, sholat berjamaah menjadi tidak wajib bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi itu. Begitu pula dengan sholat di awal waktu. Ini hukum syariat. Hukum asalnya seperti itu. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu, hukum ini bisa berubah. Ya. Makanya kita harus melihat dalil-dalil lain juga. Misalnya ada hidangan makanan yang sudah dihidangkan. Saya contohkan misalnya kita menerima tamu. Kita sudah persiapkan mulai jam 11 sebelum waktu zuhur, ya.
Atau bahkan jadwalnya tadi jam 10. Kemudian tamu datang jam 11, padahal rencana lebih cepat dari itu. Qadarullah wa masya'afa'al, makanan baru datang setengah jam kemudian. Waktu sholat zuhur datang, ketika itu datang makan. Atau mungkin 5 menit sebelum waktu zuhur datang, makanan sudah dihidangkan. Dalam keadaan seperti ini, kita menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW, la salata bihadratit ta'am, wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ketika makanan sudah dihidangkan, maka kita akhirkan salat untuk maslahat ini. Karena situasi dan kondisi ini, kita akhirkan salat dari awal waktunya, bukan sampai keluar waktu. Begitu pula ketika di awal waktu seseorang mules, ya mules sekali. Atau mohon maaf ya, dia mencret. Orang yang keadaannya demikian, ya, maka dia tidak dianjurkan untuk sholat di awal waktu ketika keadaannya seperti itu. Tidak dianjurkan. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Ay la salata wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat ketika seseorang sedang menahan kotorannya. Atau 2 kotoran. Menahan kencing atau menahan BAB, ya. Ketika keadaannya seperti itu, maka tidak ada sholat. Kata Rasulullah SAW, maksudnya lebih baik dia meninggalkan sholatnya dahulu. Dia buang hajatnya dahulu, sehingga sholatnya bisa khusyuk. Lebih baik dia makan dulu, sehingga nanti di dalam sholat tidak memikirkan makanan itu. Ya, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan kita berdalil dengan khilaf para ulama, tidak. Kita tetap mengacu pada dalil yang disebutkan oleh para ulama. Mana yang menurut kita lebih kuat, itu yang kita laksanakan. Khilaf para ulama kita jadikan sebagai tanda bahwa kita harus toleransi di sana. Kita harus saling menghormati di sana. Kita harus menghindarkan diri dari tindakan merendahkan pendapat lain, apabila memang perbedaan tersebut perbedaan yang mu'tabar. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga jasmani dan rohani kita, dan menjaga dunia dan agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.